kan kita udah dari awal Iya. kita bilang influencer juga, YouTuber juga, selebgram juga, ya kan. Tapi siapa sih VJ ini sebenarnya? Dari tadi kan kita udah ngomong itu tentang skate. Kita tanya deh langsung untuk viewer nih di luar skateboarders bahwa VJ ini adalah seorang skateboarders. Kita bakal tanya kapan, di mana, siapa, dan gimana jadi seorang skateboarders. Oke, tungguin di part 2. Siapa yang ngeracunin lu? Ya, justru yang pertama kali ngeracunin itu Jangan bilang dari PlayStation. iya. Lu dari PlayStation? PlayStation Tony Hawk itu? Tony Hawk Pro Skater pertama. Tahun berapa berarti lu? 2000-an lah tuh. 2000 udah masuk 2000. PS2 itu. Iya. Udah PS2 dong? PS1. PS2 dong? PS1. Tahun Sini. 2000 berapa? Sini, weh, minuman dateng nih. Wih. Dari mana nih? Oh, ini minuman dulu. Dari selembar Selembar pizza. pizza. Iya. Cuma 2 nih. Wah, ini Cuma selembar 2, satu lagi enggak ada? Itu gua pakai Oh, Red mana? Bull. Mana minuman lu? Red Bull. Oh, Red Bull. Oh, minuman lu itu. Ya silakan. Ini selembar pizza nih. Dia ngeluarin minuman juga ya? Iya. Selain pizza ya? Iya. Mantap. Wah, ini keren nih, selembar pizza. Itu favoritnya Ini? kalau selain kopi itu. Oh gitu. Ini ada tempat sampah jauh. Ini banyak ini nih Apa tuh? isinya. Tempat kopi tuh, bekas kopi tuh. Iya. Oke, jadi dari PlayStation 2 ya. Karena lu di Satu. 2002 kan? Satu masih. Itu 2000 berapa? Itu tuh perpindahan ke PlayStation 2. Iya, ke PlayStation 2. Tapi iya. masih PlayStation 1 gua main. Oh, gitu. Pokoknya Lagi rame apa namanya ya? Rental. Dulu kan zaman itu belum rame pada main Rental, internet. rental. Jadi lu main di rental PS waktu itu. Iya. Mainin Tony Hawk Mainin Pro Tony Hawk Skater. Pro Skater. Jadi kalau dulu kan main bola ya. Bola bosan. Kebanyakan nih. bola tuh. Nah. Masalahnya bola zaman dulu belum ada PES. Iya. Jadi bahasa benar. Jepang gitu. Iya, iya. Shuto. Iya. Gue bilang kagak ngerti. Kalau dia ngerti nih. Dia ngerti nih Jepang nih. Kalau gue kan nggak ngerti gitu. Akhirnya anak-anak gini. Bosen nih, gue bilang main apa lagi ya. Abis rental cuma gitu doang kan. Ada games Tony Hawk. Main Tony Hawk keren tuh kalau lu menangin gamesnya dapat video. Iya. Ada video skate kan. Wah beneran nih skateboard ada nih. Apalagi ini ada dapat spesial Iya, trade iya. gitu ya, Combo. spesial combo. Nah, dari situ kayak gue nanya kan ke temen gue, skateboard tuh di mana ada ya? Ada yang main katanya di Cengkareng di Mall dan Mogot waktu itu ada tuh. Siapa yang lu tanya? Temen gue, temen sekolah. Teman Terus sekolah. temen sekolah terus dia bilang ada di Mall dan Mogot. Tuh Reno belum main juga. Temen Reno gue itu belum yang main ngasih tahu lu main skate? Enggak. Enggak, tapi dia Enggak. tahu. Dia tahu, dia Oh. pernah lihat lah ada yang main gitu kan. Oke. Pernah lihat. Akhirnya, oh yaudah cu, coba ke sana gitu kan, kenalan, main di sana. Terus gue ngeliat, wah ini keren juga skate. Nggak lama, gue belum beli papan tuh. Reno dateng dari pokoknya dari Blok M lah waktu itu dia bilangnya belum Senayan, dia bilang gue dulu sering main di Blok M Senayan gitu. Dateng, ya bawa papan juga. Wah, gue bilang wah ini pas banget nih nyambung nih. Akhirnya dia bilang gue main di Senayan, bisa oli baru bisa oli, masih poser lah zaman itu. Udah bisa oli, Jiji tiduran. Gue bilang, gila lu, gue suruh tiduran. Gue udah suruh tiduran sama Reno. Dia oli-oliin, jadi di SD tuh dia ngeloncatin gue gitu. Sama si bangsat itu, Iya. lu suruh tiduran. Gak lama dia tuh jarang sekolah. Jadi jarang masuk. Gue kan beda bukan satu kelas, beda Tapi beda satu sekolah? Tapi satu sekolah. SD, SMP? negeri, SD negeri. Oh SD? Baru nggak lama, Tadi kayak betul. tahun-tahun itu bagus gitu skate. Mulai ada acara skate di Senayan yang ada gitu kan kompetisi. Kecil-kecil ngebully ya. Terus gue masih poser datang ke acara Philip X-Rage di Senayan. Iya, tahu. Gue nonton keren banget ya kan ada bule-bule gitu. Ada Dimas waktu itu. Kita ada semua, ada Iya, semua. Kita ada semua. Tapi yang paling kelihatan soalnya Dimas dulu gue. Karena kelihatan kecil gitu. Dimas sama Kubon kan petantang petenteng lah. Iya. Nah itu gue ngeliat Siapa yang petantang petenteng? Kubon. Oh, Kubon. Tahu sendiri Petantang gaya petenteng dia. ya? Iya. Oh, terus Kubon. Di situ belilah papan gue, beli papan skate. Reno bilang, Reno mulai main intens ke Cengkareng juga lah. Bikin rel kata dia. Skateboard tuh naik rel, bikin rel, bikin box.
Yang main siapa? Dia. Itu yang bikin siapa? Duit siapa? Anak-anak patungan. Anak-anak SD. Anak-anak SD Nah, itu iya. udah patungan. Bawa ke tukang las. Udah ini ya, udah apa namanya? Kreatif. Iya, selain kreatif udah jiwa ininya udah Iya, ada iya, apa iya. namanya? Memiliki. Oh, memiliki. Dan emang pinternya Reno adalah memanfaatkan menurut gua. Memanfaatkan siapa? Memanfaatkan orang. Lu bayangin dong, bikin rel, bikin box, kita nggak ada yang bisa main. Eh, Jadi dia main rel, dia main gitu. Kita yang bawain, rel, bawa, gue bawa rel, ya kan. Terus gue justru sadarnya di saat gue udah bisa main, gue mikir gini, bangsat juga ya. Dulu kita bikin rel, bikin box buat dia latihan gitu loh maksud gue. Kita pelengkap, ya kan. Pelengkap biar ada temennya yang main gitu. Nah, gila gitu. Tapi dia udah bisa nge-grind, bisa gitu-gitu lah. Nah dari situ kayak, udah main di Senayan. Hal paling paker itu, gue main di Senayan, papan kan dulu mahal ya, papan gue buntung nih, nggak bisa ya ngepop ya seadanya lah kayak papan udah gitu. jelek lah ya. Jelek Iya. banget lah. Tiba-tiba gue main di Senayan, gue cuman bisa board slide, nggak bisa oli. Makanya dulu gue dipanggilnya ayam. Oh gitu. Wah ya, ayam datang. Kalau gue naik sepeda nih, wah ayam datang. Gue kenapa dibilang ayam? Lu tahu ayam nggak? Ayam nggak bisa terbang. Maksudnya nggak bisa lompat gitu. Tapi di bawah gitu. Gua pernah inget sih kata-kata ayam itu sih. Jatuh itu lu yang dimaksudin. Ya, Iya. Serius lu? Tahun-tahun iya Iya. pernah gua dengar. Siapa tapi yang dorong? tapi gue Pas kalau pas gua ke Senayan tuh lu ada ini ayam terus gini. Tapi gue Di kalau zaman board gua. slide ya, biar kata rel ditigain, board slide bisa gue. Tapi Tanpa suruh oli. oli kagak bisa. Tanpa oli tuh ya. Oli tapi gitu gimana ya? Iya, Ya, iya, biasanya iya. oli mau board Oli slide tuh nabrak. lebih gampang, Iya. lebih gampang. Jadul banget lah istilahnya, ya kan? Nah dari situ gue main di Senayan memberanikan diri, gue udah bisa lah kickflip jelek ya, oke lah. Main ke Senayan apes gue, yang nongkrong tuh amatir. Rico Pramono, Bima yang angkatan itu semua lah, pada lagi rame banget. Tiba-tiba gue main frontside board slide, tak papan gue mental, nyamperin nih, ini tongkrongan yang amatir nih, nyamperin ke sini, dek. Waduh, gue bilang papan gue kesana malu gue ya kan, karena papan gue katrok nih. Iya. Grip tip aja pakai amplas, gue amplas 3 ya kan. Aduh kesana gue nggak mau nih ngambil, gue thanksin ya kan. Terus kata opa gini, weh papan siapa nih? Tong, pakai tong nggak? Iya, tong papan siapa nih? Terus gue malu ya kan, begini aja. Gue sama Agung HB tuh, Agung HB udah bisa main tapi kan. Gue ngambilin papan gue malu kata gue. Gak berani gue itu amatir semua. Terus, ini papan nih. Terus dia kayak ngomong-ngomong gitu, set nih papan bisa main gitu. Ini gimana olinya nih katanya. Sama Bima dia, nih gimana olinya ya. Gue makin malu ya kan. Terus didorong sama dia, ini gak ada yang ngaku nih papannya didorong sama dia. Terus papannya gue nyamperin, ngambil, kabur gue pulang. Malu banget gue, pengen ngadu kan ke bokap gue, papan jelek nih begini kan. Aduh anjir. Dan itu akhirnya itu Dibeliin lah papan Zorlak. Oke. Zaman itu paling murah Zorlak lah. Iya. Sama mini logo gitu. Iya, Zorlak dan mini logo. Iya. Nah, makanya yang difoto di buku gue itu tuh. Itu papan pertama kali gue punya papan bagus. Oh itu. That's why gue bangga banget ya. Gue punya papan, padahal nggak ada gambar ya. Akhirnya ke Senayan lagi. Senayan lagi. Main, udah Terus agak pede lah ya. bisa nose grind, udah bisa nge-grind lah, udah bisa nge-grind. Karena ada no sama T ya. Gue baru tahu tuh kegunaan nostel itu baru tahu. Nggak tahu di situ. Oh kalau ada nostelnya jadi begini ya, bisa enak gitu. Kalau dia kan tas lepas. Terus gue kira gini ya. Iya. Dari situ naiklah karir ya kan, mulai adalah tiba-tiba skatepark tuh Kemang. Kemang udah mulai eksis tuh, maksud gua Kemang tuh udah mulai semuanya tuh ke sana. Ya kan? Udah mulai berbaur tuh. Iya. Udah banyak yang situ. Udah banyak yang baru-baru juga tuh mainnya kan. Nah di Kemang itu pertama kali gue ngobrol sama Ardi Poli. Wah, di Poli. Oh. Ardi Poli bilang sama gue, lu main bagus tapi lu pelajarin dong transisi kata dia. Gue nggak bisa main transisi. Gue cuman bisa turun quarter bisa lah, sama turun banks gitu kan. Tapi ketemu quarter lagi nggak bisa gue. Kick turn aja kagak bisa gitu kan. Nggak bisa kick turn. Nggak bisa, jadi gue harus ngambil papan naik gitu kan. Iya. Terus dia bilang, Memalukan. lu bisa nge-grind. Gue kan udah bisa grind kan. Nggak bisa kick turn, memalukan Anda. Kata dia, lu main transisi lah. Nggak ada, gue bilang di daerah gue transisi. Masih box gitu Terus ya. dia bilang karena perlu skateboard tuh nggak cuman flip, nggak cuman grind, ada air. Itu siapa? Kata siapa? Ardi Poli. Sungguh dewasa ya. Bung. Bung. Ardi Poli Anda tuh. sudah mentor. Tapi tuh Ardi Poli menjelang
dia mau masuk ke organisasi ke ISA. Itu Ardi Poli di situ masih di Spider Bill. Masih itu masih. Ya? Masih dong. Di situ. Masih manajerin gua. Dan gue liat dia kan ganteng. Bukannya udah Quicksilver. dia emang sempat masuk Quicksilver. Enggak, DC. Oakley. Oakley. Iya. Nah, Ardi Poli itu kalau nggak salah punya saudara kembar ya? Iya. Iya. Bukan kembar, adiknya. Adiknya mirip tapi. Dani Poli sama Alpha Poli. Nah, itu gue Terus ngeliat tuh. lu ngobrol sama sama Ardi Poli ya, lu Lu sayang. pernah lagi. ngobrol sama Alvin dulu? Enggak, Alvin ganteng dulu gue malu. Kalau ngobrol sama gue pernah dulu? Ngobrol kenal doang, cuman ngobrol dong om gitu-gitu. Karena lu main air. Iya, Gue dia nggak, air. sorry nih nggak sejalan. Nggak, karena gue nggak bisa main air. Jadi yang gue deketin tuh semua yang main grind, Opa, Riko Pramono, yang gitu-gitu yang gue deketin tuh. Iya. Di saat yang main nge-air tuh gue kayak, cing kok bisa nge-air ya? Terus gue ngapain main sama dia, gue nggak bisa nge-track itu gitu kan. Karena zaman 2000-an menurut gue air masih dikit. Ya, masih terjangkau lah orang-orang. Walaupun ya Bima Gerindra frontside flip itu oke lah. Tapi Tapi jujur sih gue bukannya gue sombong ya, tapi gue lupa banyak yang orang-orang yang kenal gitu sama gue, sama lu juga kan, gitu. Itu banyak yang lupa dan banyak yang miss itu gara-gara gerotak ringan itu sih sebenarnya. Jujur ya Vin ya, banyak loh itu yang Banyak. Vin, Ron, kayak gitu. Lihat Siapa sih? kita coba, wah gila kemana aja lo gitu-gitu. Ada gue asik gitu pertama Iya. di belakang. Itu ini mana ya gitu. Ya gitu. Tahu gua Ada miss lah. otak lu nih. Banyak miss. emang lu sempet Bukan juga? geger otak sih, ringan. Tapi Ringan. gua sempat insomnia. Amnesia itu ya. Kalau lu Berapa? pengalaman gua ngelihat lu itu, lu nggak lama soalnya di skate. Maksudnya, gua tahu nih dulu main zaman ada Ervin kan. Saya ngelihat lah. Terus lu main tuh nggak lama. Tapi kalau party lu ada, gue lihat. Oh iya dong, pasti. Ada gitu gue lihat. Oh nih orang ini lagi nih gue nih. Karena dia di zaman itu Party gue hits banget. Kecap, kecap. leader. Kalau Ronny tuh udah gue ngeliat udah yang kadang nggak pakai baju tuh gue. Iya. Karena mainnya main RR mulu kan. Iya. Gokil. Gue yang lu amnesia gue kira meninggal tuh. Lu di mana, di Ball ya? Di Kemang. Di ball. Di ball, Iya, ya? Kemang. Kan itu langsung hits. Aha. Oh sempet amnesia gini gue. Itu lu nge-trick apa ya? Backside people. Setwibel tuh ya? Oh, lu backside Gue people. kira lagi nge-air. Enggak. Karena ball Kemang itu yang lumayan paling dalam Oh waktu backside itu. people, backside Smith. Backside Smith ya. Backside Smith. Ball Kemang itu udah paling dalam kalau nggak salah. Karena Backside Smith. belum ada lagi kan. Apa? Yang dalam Senayan. Senayan udah nggak ada. Dulu. Iya, maksudnya Oh, setelah yang nggak ada. yang sekarang. Paling Waktu ini itu. ball Kemang kan. Itu Ball Kemang backside paling dalam. Smith terus Nyangkut biasa ya. krok gitu. Dive langsung gua. Terus gue bilang, "Wih, gila nih dia geger otak nih." Terus amnesia. Terus gue ngeliat Itu kan gua pengen tahu tuh fotonya nggak? Nggak ada ya? Sekarang belum nemu. itu lagi. majalah kan gak cuman Happens tau gue yang naikin lu itu. Ada freak. Iya. Ada Iya Freak, gue ngeliat dari Masuk Freak. lu, Freak. Oh, nggak tahu lupa. Kalau nggak salah. Freak. Kalau nggak salah Freak. Terus gue ngeliat Sama itu nggak salah. Kompas ya, lampu merah kalau nggak salah lu masuk juga. Bawa kayak gue dong. sama majalah gadis ada. tapi lu keren sih. Gue waktu itu ngeliat salah satu yang gue ngeliat nge-air bagus tuh lu sih. Lu ya, Sebelum keren. Reno bisa nge-air karena waktu itu airnya tinggi banget. Iya, dia Terus tinggi dia. style maksud gue kadang nggak pakai baju gitu. Gue bilang, "Anjing, ini orang keren nih." Gak ya, keren ya. Belum yang duang ya kan. Mau air biasanya kan kalau Terus kan dia kan nggak yang kayak orang-orang tuh, gue nggak kayak yang gitu yang gimana ya maksudnya nggak yang semudah itu, punya pride. Gue ngerasa kayak wah ini jago, terus nongkrong kayak gue ketawa tapi punya pride di Iya. situ. Masa? Dan gue ngerasa Lupa. gini, kalau gue mikir gini wajar sih dia kayak gitu. Dia doang yang bisa main. Gue mikir abis dia doang yang bisa main itu kayaknya dikit yang bisa main zaman itu ya kan. Ubon juga paling nge-air cetak-cetak udah. Nah. Nggak yang serius nggak gitu loh. Iya. Kalau Sandy bisa. Sekarang juga dikit yang bisa ya. Tapi kan sekarang lu nge-airnya ini. Iya, lebih ini. Kalau dulu tuh Lebih beneran gawat yang sih lebih sekarang. tangkap gitu loh. Airnya tuh Dia aja gawat juga main kan. RR lu meskipun ke flat gitu. ada dibacain. terlalu ke belakang ya. Lalu belakang.
belum era ke scoop gitu dia nggak ngalamin. Belum. Lu udah pernah nyobain nggak? Scoop. Apa? Scoop gitu. Scoop Iya, maksudnya? enggak di oli. Ditabrak kan? Oli gesek. Nggak bisa Tapi landingnya. bukan aerial ya. Bukan Iya aerial. ditabrak gitu. Bukan kan. early grab Gitu. Nggak bisa lengket jadinya. Makanya gue suka gopok. Makanya kakinya tuh jangan di itu, kakinya biasa aja ya. Jadi begitu gini. Di itu aja Dia- di baut. Dia kan mundur nih. Narik. Gue lepas nih di sini. Nah, Kalau lu di kan pop narik itu gue soalnya. Lu kan narik soalnya. Lu harusnya kalau lu jumping kayak gitu teorinya. Jadi lu Tabrak lihat aja ke ya. depan. Lihat ke depan tapi balikin lagi. Ngajarin Serem kagak tuh, lo. Dulu aja di Suri itu badan lu bego. Gue bilang parah banget ngajarin. Suri itu paling parah tuh. Iya. Jadi Ini gue ya. bisa transisi gara-gara Suri. Hmm. Woi sini lu, kan gue udah amatir, udah naik kelas ya kan, Ah. amatir. Ci sini, lu gue liatin lu grind boleh lah lu downrail apa. Coba lu curving. Gue disuruh curving apa? Kick turn. Oh, kick turn. Coba lu kick turn nih. Ah. Frontside sama backside. Ah. Backside gampang lah ya. Hmm. Frontside kan agak susah tuh. Pas backside gue, itu backside kick turn gitu kayak gitu tuh. Iya. Dapat speed gak? Dapat. Ah. Enggak, harusnya kenceng speednya kalau lu backside kick turn Ah. kalau lu bener. Oh gitu. 2 jam gue diajarin Suri. Cuman suruh backside, frontside. Gue sampai tension sendiri lu. Gue sampai ditontonin orang. Gila gue bilang cuma suruh backside. Kalau lu nggak bisa dapat speednya, speed lu hilang berarti lu salah. Di mini rem gue. Ah. Backside, kick terus frontside gitu lama-lama pelan gitu. Lu salah tuh nggak pumping. Sampai akhirnya bisa gue baru ngerti gitu. Oh gini caranya. Berarti lu thanks to juga sama Om Suri ya. Walaupun mulutnya jahat. Lu tahu kan mulutnya. Tapi dari sebuah kejahatan itu ada kebaikan. Iya, pastilah, nggak mungkin nggak. Itu pasti ngintilin. Kalau Orang fotografer kriminal ya. fotografer dulu gue paling takut satu orang tuh. Naren. Iya. Dia jahat dia. Nyakitin. Mm-mm. Kalau Suri kan masih cuman gini. Terus gini ngoceh-ngoceh doang ya. Mau bisa gak Suri? Masih galak lah tapi dilakuin. Naren enggak? Bisa gak? Udah lu landingin dulu dah. Lu kebayang gak lu? Gua lagi backside heel flip nih. 5 tangga nih backside heel flip. Lu bisa gak? Udah lu landingin dulu. Ya sakit hati gue. Maksud gue, lu tungguin kayak biar sekalian ya kan. Terus udah nih landing tuh. Udah, ayo ambil. Gue bilang gue ngulang lagi. Gue sampai situ setiap kalau Naren gini. Kalau dulu tuh belum deket banget ya. Wah Ji ambil gambar yuk. Deg-degan ya perasaan gue. Aduh gue ngapain ya? Jangan gue bilang jangan sama dia. Beban gue nya. Jadi lu kalau milih fotografer mending fotografernya Suri atau Naren? Suri gue. Kalau Suri itu cuman kan dia nanya pasti. Mana spotnya? Ini nih ayah downrail ya kan. Terus gue lama nih landingnya. Lu udah ngajakin gue jauh-jauh lu. Bangsat lu gitu-gitu kan dia. Bisa gak lu? Coba lu, gue patahin gitu-gitu. Ngaceng-ngaceng doang. Kalau Naren tuh enggak banyak ngomong paling gini. Yakin lu? Bisa lu? Coba lu landingin dulu kayaknya. Gue kayak, aduh, gue bilang beban banget. Gawat lo Ren. Oh keren iya, lo. Naren. Tapi hasilnya bagusan Bang. hasilnya dari Suri atau Naren? Ini gawat nih. Tetap Naren lah. Naren sih gue masih. Naren lah. Keren lah. Ya, ayah juga menyaku pasti Naren lah. Naren lah. Ini gawat ini. Kita oplos dulu dong mau Naren. Tapi kan dulu kan ada juga, lu udah masuk itu gak buat rider? Udah. Udah ya? Dulu siapa? Eko Batman. Oh, Eko Batman. Ah, ya? Eko Batman. Kan Richard juga. Richard juga. Tapi jarang dia. Gua waktu di itu masuk boat rider tuh Richard yang itu. Oh, yang motonya Richard. Oke. Nah, gue Jam rada juga. rada sebel dulu. Kenapa dulu gue seneng Suri juga? Karena Suri main fish eye. Naren jarang. Naren Iya. masih suka main yang nggak fish eye kan. Ini fotonya Naren loh. Oh, ini Naren, Ini foto Naren nih di depan nih. Oh, Naren. Nah ini Naren kadang kerjaannya gini, kalau gabut gitu ya, Ci, kosong nggak lu hari Minggu? Kenapa nih? Foto yuk. Jam berapa? Jam 7 pagi lu. Cuman buat, udah itu gua harus nunggu ini sepi nih. Ini kan banyak lari, banyak apa tunggu sepi. Dia jauh gitu kan, telepon dulu. Ji, siap-siap ini udah mau sepi. Terus begitu gua jalan, Ji, rame lagi kan. Bener-bener harus kosong sama dia lu. Oh, iya. Keren. Keren. Nah itu terus lu ngalamin tur-tur juga tuh waktu di skate. Ngalamin. Pertama kali kemana tuh? Tur ya? Tur pertama kali ke Lampung. Tapi yang paling berasa itu gue tur buat ini
buat interview majalah Happen. Interview majalah Happen Di Happen. Jadi si Happen itu ngangkat gua jadi pendatang baru lah Di mana interviewnya? di Semarang. Oh, Semarang. Jadi turnya ini ke Semarang. Ya lagi ke Semarang terus dia bilang kan, Ji lu dropin lah. Dia pokoknya nyuruh gua terus mulai yang risih kan. Gua bilang jangan gua mulu kek, yang lain. Enggak. Terus kata dia tiba-tiba ada yang bisikin gua, lu jangan salah lu lagi pengen di highlight. Wih gila. Siapa yang tahu tuh? Ada dulu, gue lupa. Dia bilang itu dulu pengen dijadiin highlight Happen. Yang bener lu, gue bilang cover nih gue bilang ya kan. Wah gue bilang akhirnya gitu. Karena gue pengen banget bisa jadi cover gitu kan. Akhirnya terus dia nyuruhnya makin kan. Makin lebih banget. Iya, ada rel lah waktu itu. Terus dia bilang, Ji, kalau lu bisa besat lipstick di down rail ini, handrail kan. Di mana tuh? Gua di Semarang, di mall gitu kan. Gue jadiin cover Happen. Waduh, gue bilang besar lipstick. Permintaannya berat ya kan. Kalau kruk doang gue masih kruk feeble gitu. Besar lipstick lagi, gue bilang gimana nih. Ya udah deh, karena waktu itu yang bisa main rel kan dikit. Gua, Yogi, Genta gitu. Nah, cuman yang lain tuh triknya masih yang aman lah kayak board slide, juga no slide. Gue yang disuruh rebel gitu, backside lip slide di sini. Oke, gue bilang, wah backside lip slide, belum yang kena biji, yang gitu tuh, karena landing. Nah, salah satu yang berat itu di saat Naren sama Suri, setiap foto itu harus landing kan. Iya dong. Jadi sketch aja nggak boleh. Itu yang gue kesel kan. Udah landing nih sketch, nggak main ulang lu. Gue kayak fuck. Akhirnya gue landing backside lip slide waktu itu, wah rame tuh semua kayak, ayo applause buat Fiji nih, udah nyoba nih rel ini dihabisin lah sama gue ibaratnya. Udah, benar tuh, abis itu interview dan di saat interviewnya kan lurus aja ngobrolnya. Diocehin lagi sama opa. Lu kan skater, lu kayak interview ini lu buku sekolah katanya. Lu ngomong dong kalau skater, slengean gitu. Gue bilang gitu ya ajarnya, iyalah. Eriko. Udah, akhirnya gue, di interview Happen gue jelasin. Mau lo komen juga kok. Harus lo. Komenin nih orang nih. Asik sih, cuman maksud gue dari perjalanan itu banyak hal yang gue dapet kayak, wah gila ya ternyata skate kayak gini ya gitu. Terus dari yang semua trip itu banyak hal bodoh di situ ada gitu. Belum yang setiap malamnya pasti party gitu ada gitu. Nah itu yang buat gue sampai yang paling gue nggak lupa Genta dipanggil jadi Genta odol yang kayak gitu-gitu. Genta ya. odol? Iya, karena dia pakai odol. Takut kena penyakit dipakein odol. Aduh. Iya banyak tuh. Ya nggak salah tuh ceritanya tuh. Pakai odol. Banyak gitu. Udah ini ya, tur baru gitu udah. Iya, Udah nggak ada. Jadi kita Yang masih sering ikut udah itu. nggak eksis. Iya. Yang masih sering ikut itu sih ini. Udah lepas. Kubon dan masih paling blee juga. Kubon pernah bugil di hotel, itu dia lari ngejar gua Pevi gitu anak-anak. Tapi anak-anak skate tuh amatir lagi rame, dia telanjang keluar nggak pakai apa-apa lari. Wey, ya kan, kemana-mana dia kan. Gue bilang wah Kubon lagi mabuk nih pas anak-anak udah tahu ya kan. Kabur kita dikejar, sampai lewatin resepsionis. Resepsionis nanya, tadi telanjang ya kan? Gue bilang iya. Sampai security nyamperin ke kamarnya, diketok kamarnya, tau gak dia lagi ngapain, dia cuman gini pakai kacang Volcom ditutupin gini. Pakai kacamata dia cuman gini. Aduh Kubon. Itu pasti angkatan gue pasti nggak pernah lupa tuh. Kalau pernah dikejar bugil sama Kubon itu pasti tahu semua. Itu siapa aja tuh? Anjar, Pevi. Di yang ikut situ siapa? Anjar, Pevi, Firmando, Mario. Pokoknya itu kan seangkatan tuh. Yogi itu semua pasti inget. Pasti inget. Nggak mungkin nggak inget. Ya, Yogi tapi kita masih temu ya Vin ya. Tapi di akhir-akhir kita main sih. Yogi masih best skater sih menurut gua sejauh ini. Oke, Yogi. Gue tuh tahu Yogi tuh pertama kali gue waktu gue jajalin skatepark di Sanur apa namanya? Yang dipotong itu jalanan Simpang Siur. Udah gue lagi main tuh, terus si Yogi nyamperin. Alvin ya gitu. Gue bilang, iya Alvin. Iya, aku sering lihat di majalah gitu. Akhirnya kenalan Yogi. Itu sebelum terkenal dia. Sebelum jago.
Akhirnya udah kenalan, udah Tapi nice person. nice Ya. person. Nice person ya. Udah berapa lama gitu, nah baru dia kan disponsorin sama apa sih? Billabong ya? Colt. Colt ya. Sponsorin pas gua lihat anjing. Sakit Si sih, Yogi. men. Sakit. Menurut Sakit, gue ya, cuy. sampai sekarang ya, gue masih megang dia sih. Iya. Skater terbaik itu di Dan Indonesia. ya, dan dia sempet show off depan gua ya kan. Oli over Banks. anjir. Di situ Dia main trik bisa, big bisa ya. big bisa. Dulu gue kan The seangkatan best, tuh sama dia. Gue tuh seneng main karena kita sama-sama suka rel, suka handrail, walaupun jatuhnya sama parah-parah juga gitu kan. Tiba-tiba dia, pokoknya karena dia di Bali, gue di Jakarta, ngilang, dia tetap main gitu, tiba-tiba flip tricknya hidup. Flip tricknya bener-bener hidup Gila. gitu kan. Sampai gue sebelum dia sekarang udah nggak aktif tuh, terakhir gue liat kompetisi Volcom yang bener-bener jago gitu. Nollie crook, nollie heel flip out, nollie crook, nollie red flip out, terus try flip nose blunt. Yang gue bener-bener dia ngeran itu kayak gila, lu kayak Berik lu, gila lu kayak tampal lu menang lu gitu kan. Dan itu yang fun, bukan yang lu nge-push, main emang fun Iya. gitu. Sampai main lagi gue ngeliat kayak gila ini sih bagus nih. Iya. Cuman kan pilihan ya hidup ya. Kayak dia sibuk bikin toko, dia Iya. bikin baju. Iya benar. Dan lu juga pilihan ya. Pilihan. Masih tetap di skateboard. Berbisnis di skateboard. Ya, Ini adalah makanya sebuah pilihan lo ya. Ya makanya yang tadi kita bilang. Kan gue bedanya gue nggak jago. Kalau Yogi jago. Hujan. Kalau Yogi kan jago. Hujan. Makanya yang tadi kita bilang. Jago enggak kan Itu. orang lain. Oh. Iya, iya. Setiap orang beda-beda. Benar. Benar banget.